program pengungkapan sukarela. Ya, kita melihat dari program pengungkapan sukarela. Apa itu? Jadi ceritanya adalah program pengungkapan sukarela itu ya mirip-mirip teks amnesti tahun 2016-2017. Cuman bedanya adalah ini voluntary base. Artinya adalah kita dengan sukarela mengikutkan diri untuk masuk ke dalam pengungkapan sukarela. Jadi pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Jadi singkat cerita adalah mirip dengan teks amnesti tapi beda, gitu ya. Pemerintah mengatakan beda, kenapa? Karena ada perbedaan, tidak ada pengampunan pajak dan kawan-kawan gitu misalkan ya, bukan teks amnesti tetapi pengungkapan sukarela. Jadi dirinya kita yang mengatakan demikian. Nah, periode berlakunya adalah 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Hanya 6 bulan. Tarifnya tetap. Jadi berbeda dengan 2016-2017 yang ada tarifnya berbeda-beda jikalau kita tidak cepat-cepat ikut, ya. Tidak cepat-cepat ikut. Jadi lebih enak ikut kapan Pak Andi? Ya secepatnya. Saat data itu siap dan kita memang membutuhkan, ya hajar, gitu ya. Hajar ikut langsung, gitu. Bahkan klien saya sudah ada yang ikut siap-siap udah tanggal 1-2 Januari harus jalan. Kenapa? Karena terkait dengan tax planning, terkait dengan SP2DK, dengan SPD pembetulan. Ya nanti kalau ada yang tanya saya baru cerita. Mari kita melihat satu persatu. Ada 2 jalur kalau saya ngomong ya, ada 2 kebijakan. Kebijakan 1 sama kebijakan 2. Artinya begini, ada 2 pangsa pasar yang berbeda. Subjeknya sudah berbeda. Kebijakan pertama untuk siapa? Kebijakan pertama untuk peserta TA. Jadi baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang dulu pernah ikut, TA boleh, ya, boleh diikutkan di PPS kali ini. Jadi kebijakan 1 hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang pernah ikut TA. Jadi kalau misalkan kita nggak pernah ikut TA, bagaimana Pak Andi? Ya nggak bisa. Jadi kebijakan 1 hanya untuk ikut TA. Nah, itu berapa persen? Yang pertama adalah 11%. Untuk siapa? Kepada objek yang mana? 11% yang digunakan untuk aset-aset luar negeri. Ya, misalkan contoh, saya punya aset di luar negeri. Amin, gitu ya. Aset luar negerinya nggak saya laporkan per 2015 kemarin. Waktu TA 2016-2017 juga nggak saya laporkan. Maka yang terjadi adalah saya harus mengakuinya saat ini. Maka kenanya 11%. Jadi asetnya tidak saya bawa pulang. Kalau misalnya saya punya apartemen, punya aset di luar negeri, saya nggak bisa bawa pulang, ya saya kenanya 11%. Kalau misalkan kita punya deposito, punya uang, punya surat hutang, permainan saham dan sebagainya di luar negeri, tapi kita belum melakukan pelaporan, kenanya adalah 11%. Kecuali kalau Bapak Ibu membawa aset tersebut itu ke Indonesia. Contohnya Bapak Ibu punya aset di bank dan sebagainya, maka Bapak Ibu tarik ke Indonesia, dimasukkan ke Indonesia yang disebut dengan repatriasi, kata-kata yang sama dengan teks amnesti tahun 2016-17, direpatriasi, dibawa pulang ke Indonesia, kenanya 8%. Begitu pula untuk aset dalam negeri yang kita akan laporkan, itu kenanya 8%. Terus kapan saya kena 6%? Kena 6%-nya jikalau harta di luar negeri itu tadi dibawa ke Indonesia, direpatriasikan ke Indonesia, kemudian kita punya aset dalam negeri. Oh, ternyata dulu aku punya tabungan tapi belum saya laporkan. Yang terjadi apa? Maka saya masukkan ke Indonesia, tapi hati-hati, ada embel-embelnya, harus diinvestasikan. Ada 3 pilihan. Apakah Bapak Ibu dimasukkan ke SBN, surat berharga negara, atau masukkan ke hilirisasi sumber daya alam, ataupun energi yang terbarukan. Jadi masuk ke sono. Kalau dimasukkan ke sana, kemudian ditahan sampai tahun 2023, maka Bapak Ibu kenanya 6%. Jadi tergantung 6, 8, atau 11%. Untuk aset-aset yang belum dilaporkan di 31 Desember 2015 dan waktu TA yang lalu. Jadi itu kebijakan 1. Siapa yang boleh ikut? Orang pribadi maupun badan usaha. Nah, sekarang masuk kepada kebijakan kedua. Kebijakan kedua adalah wajib pajak orang pribadi tok. Cuman 1 subjek pajaknya, yaitu orang pribadi. Loh, apa KTT bisa, koperasi bisa, CV bisa, yayasan bisa? Nggak bisa Bapak Ibu. Hanya orang pribadi. Ya, dalam hal ini, dalam kebijakan kedua adalah wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan 2020, namun belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Dengan cara apa? Melaporkan dengan sukarela. Ya, tarifnya berapa persen? 18%, 14%, dan 12%. 18% kalau asetnya di luar negeri, nggak dibawa pulang ke Indonesia, 18.
Kalau asetnya di luar negeri dibawa pulang ke Indonesia tapi nggak diinvestasikan, kenanya 14%. Kalau saya punya aset di dalam negeri antara 2016 sampai 2020, kenanya adalah 14%. Kalau saya punya aset penghasilannya dapatnya tahun 2016 sampai 2020, kenanya 12%. Jadi itu yang penting untuk kita pahami, bahwa kebijakan satu dan kebijakan kedua, cara berpikirnya beda, time test-nya juga berbeda, start off-nya berbeda. Gitu ya. Terus bagaimana ya Pak Andi kalau misalkan saya itu punya klien, saya punya opa, punya oma, nggak pernah punya NPWP, tapi juga nggak ikut TA, apakah bisa ikut kebijakan kedua? Nah, silahkan tanya Bapak Ibu ya. Papa saya juga punya hal itu. Bapak saya nggak ikut TA waktu lalu karena memang susah nyari dokumentasinya, terus kemudian nggak punya NPWP lagi. Nah, apakah akan perlu diikutkan kebijakan kedua? Atau misalkan Bapak Ibu punya waris, punya hibah dari yang zaman-zaman dahulu. Nah, kemarin beberapa hamba Tuhan gitu ya, baik di Surabaya maupun di beberapa kota, telepon saya gitu. Kenapa? Karena biasanya para hamba Tuhan dalam hal ini adalah pendeta gitu ya, itu tidak lapor pajak. Ya, tidak lapor pajak karena asumsinya rohaniawan itu bukan subjek pajak ceritanya. Nah, bukan wajib pajak, sehingga dia tidak melaporkan. Padahal dia punya tabungan gitu yang didapatkan dari jemaat, sumbangan dan sebagainya. Nah, apakah itu perlu ikut TA? Apakah itu perlu ikut PPS? Nah, silahkan dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu, kebijakan satu dan kebijakan kedua adalah berbeda. Cara berpikirnya beda, angle-nya beda, time test-nya juga berbeda. Sehingga Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu ada di mana. Jadi ya, fasilitasnya seperti itu. Mari kita lihat satu persatu secara fasilitas. Fasilitas kebijakan satu itu apa? Satu, wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan. Jadi kalau pas ikut lagi dapat surat keterangan, tidak dikenai sanksi administrasi 200%. Sanksi yang dulunya dimiliki di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Nah, jadi sanksinya dibatalkan. Kemudian yang kedua adalah data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya oleh Kementerian Keuangan tidak akan digunakan untuk dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun nuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi kemarin ada salah satu calon klien saya review, ternyata memang gede Bapak Ibu, punya hutang, punya aset yang belum dilaporkan. Nah, aset dan hutang ini belum dilaporkan dua-duanya. Nah, pada saat TA yang kemarin 16-17 nggak dilaporin karena ketidaktahuan. Maka daripada itu harus dimasukkan. Nah, pertanyaannya apakah hutang saya atau aset saya yang dulu bisa jadi pidana? Karena disitu banyak dosa-dosa masa lalu. Dijawab tidak. Paham ya? Dijawab tidak. Jadi tidak digunakan untuk penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana. Ini menjadi penting. Nah, itu adalah fasilitas kebijakan satu. Nah, kebijakan kedua gitu ya, kebijakan kedua pertama adalah tidak diterbitkannya ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk tahun 2016 sampai 2020. Artinya adalah atas aset yang kita laporkan di tahun 2016-2020 di PPS kebijakan kedua, maka dia tidak akan ditemukan untuk data, tidak akan diterbitkan SKP. Artinya tidak akan diperiksa Bapak Ibu. Jadi misalkan contoh, saya melaporkan Andi, saya punya deposito yang belum saya laporkan. Tahun 2016, tahun 2020, saya masukkan ke dalam PPS, kemudian masuk kebijakan kedua. Maka atas deposito itu tidak akan ditanya-tain dan tidak akan dilakukan pemeriksaan tersebut. Maka ikutkan itu. Nah, kecuali ada embel-embelnya sama dengan TA 2016-17 ya, kecuali kalau ada ditemukan data atau informasi lain yang mengenai harta yang belum diungkapkan, muncul gitu. Jadi ada kesalahan di sono, ada informasi lain yang mengatakan masih ada yang lain itu yang harus dilaporkan. Nah, ini bahaya. Paham ya? Kemudian kebijakan kedua, kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi PPh orang pribadi, PPh atas pemungutan, pemotongan, dan PPN kecuali pajak yang sudah dipotong tetapi tidak disetorkan. Jadi itu juga sama, jadi nggak kena. Jadi nggak kena akan pemeriksaan. Jadi kalau misalkan sudah salah, kita laporin, kita nggak akan kena pemeriksaan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi tidak akan dijadikan data penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, ini kewajiban, ini adalah fasilitas yang didapatkan oleh peserta PPS, baik kebijakan satu maupun kebijakan kedua. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat struktur dendanya begini, ya, sanksi kurang ungkap pada kebijakan pertama. Ingat ya, dulu DJP, misalkan contoh, DJP menemukan harta. Ini contoh misalkan si A ikut TA, ya, tetapi dia nggak mengikutkan semuanya. Terus kemudian DJP menemukan harta lainnya sampai dengan 2015. Ketemu, loh Andi kamu punya aset yang lain yang belum kamu temukan.
apa yang terjadi? Kalau aturannya dulu adalah kita akan mendapatkan sanksi. Ya, sanksinya apa? Sanksinya 200%. Ya, dulu kita ngomong, ketahuan kamu harus bayar 25% untuk badan usaha, 30% untuk OP, 12,5% untuk WP tertentu yang dulu kita kenalkan dengan pas final gitu ya, 12,5%. Tapi hati-hati tuh gitu ya. Kalau ketahuannya bukan dari kita yang ikut, baik pas final ataupun PPS, tapi DJP yang ikut, yang ketahuan, maka yang terjadi adalah kita suruh bayar dulu. Oke, kamu kena 12,5%. Setelah 12,5% kamu kena 200%. Jadi bayangkan kalau OP-nya itu kena tarif 30%, terus kemudian kita harus kena sanksi 200%, maka kita punya 90%. Jadi misalkan contoh rumah papa saya nggak ikut TA, gitu ya. Terus kemudian ketahuan. Apa yang terjadi? Kenanya 30%. Ini kan rumah 1M, 30% 300 juta. 300 juta karena saya diketahui asetnya itu oleh DJP, maka kenanya adalah 200%. Jadi 300 juta kenanya plus dendanya 600 juta karena 200%. Berarti 900 juta. Berarti dari 1M kita akan bayar 900 juta. Berarti 90% daripada aset tersebut saya bayarkan kepada negara. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita ikut fasilitas kebijakan ke-1 ini, maka hilang tuh ya kebijakan tersebut. Bahkan kita nggak akan dikenakan denda apapun. Jadi langsung aja ikut yang tadi. Tarifnya 11, 8, atau 6%. Itu kalau kita mengacu pada kebijakan kedua. Pertama, kebijakan kedua adalah kalau kita itu nggak mengikutkan 2016 sampai 2020, maka dikenai PPh final harta bersih tambahannya. Jadi kalau misalkan contoh, aduh udah nggak usah lah, Di, nggak usah dilaporin, Di. Udahlah saya punya deposito, ya sudah nggak usah dibiarin. Nah toh sudah kita laporkan, katanya begitu. Tapi lalai nggak dilaporin. Kenanya berapa? 30%, tarif mahal, 30%. 30% ditambah lagi uplift factor 15% dengan sanksi bunganya. Ya lumayan Bapak Ibu. Kalau bunganya, suku bunganya 1%. Ya, 1% maksudnya diakui berapa? Misalnya contoh 2016, diakuinya baru di tahun 2022 karena ketahuan sama KPP gitu ya. Ya kenanya 2% 1% per bulan plus 15% yang dikenakan untuk uplift factor. Mahal kan? Nah, jadi ikut aja kebijakan kedua. Nah, itu yang kita miliki di pajak untuk program pengungkapan sukarela. Nah, ini menjadi penting, saya nggak bahas secara detail, tetapi sebenarnya aturan detailsnya belum ada sepenuhnya, tetapi di dalam penjelasan-penjelasan di dalam Undang-Undang HPP-nya sudah muncul. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya mewakili keluarga besar Sinergi Ultima Nobilus, Gercep Generasi Cerdas Pajak, mewakili juga Universitas Atmajaya Makassar, berterima kasih pada seluruh peserta seantero daripada Indonesia, dari pulau ke pulau, dari benua ke benua begitu ya. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan kiranya stay on kepada medsosnya Sinergi ataupun medsosnya daripada Universitas Atmajaya untuk bisa mendapatkan update dari kami.